شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الإيمان para pemirsa Aliman TV, para pendengar Radio Suara Aliman, dan teman-teman Facebook yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah kenikmatan yang sangat banyak. Di antara nikmat itu adalah kita diberi kelapangan hati untuk mau belajar agama. Karena lapangnya hati kita untuk belajar agama, itu tanda Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan ia dalam urusan agamanya. Alhamdulillah ikhwatal iman, dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang mulia, yaitu kitab Syama'ilun Nabi, ya. Yang belum punya silakan punya kitab ini, kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah kitab ini sudah diterjemahkan. Bagi yang belum punya kitab ini, silakan beli kitab, namanya kitab Syarah Asy-Syama'il atau Syarah Syama'ilun Nabi, ya. Ini dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan syarahnya disyarah oleh Syekh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahumallah. Tayyib ikhwatal iman, pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan ciri fisik Nabi, ya, bagian yang ketiga. Dan sekarang kita akan membahas masih dalam bab yang sama, ciri fisik Rasulullah SAW bagian yang keempat. Kita mulai dari hadis yang ke-10. Yang memiliki kitab silakan disimak. Hadis yang ke-10. Haddatsana Hannad ibn Sari dari Hannad bin As-Sari. Qal, ia berkata, haddatsana Abtharu ibnul Qasim. Telah bercerita kepada kami Abthar bin Al-Qasim. An Ash'atha yakni Ibn Sawar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah qalah. Dari seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Jabir bin Samurah. Beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyani. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan. Aku pernah melihat Rasulullah pada malam yang sangat terang benderang karena sinar rembulan di bulan purnama atau di malam purnama. Jadi seorang sahabat Nabi Jabir bin Samurah pernah melihat Rasulullah di malam purnama ketika dulu nggak ada listrik, ya, sehingga kalau di Mekah atau di Madinah zaman dulu itu kalau bulan purnama nampak cahayanya, bermandikan cahaya kalau bulan purnama atau kalau malam purnama. Nah, seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Samurah ini pernah melihat Rasulullah pada malam purnama. Wa alaihi hullatun hamra. Pada waktu itu Rasulullah
memakai pakaian berwarna merah. Faja'altu anduru ilaihi, maka aku melihat Rasulullah wa ilal qamar, saya melihat Rasulullah dan saya melihat rembulan. Falahu wa indi ahsanu minal qamar. Ternyata Rasulullah itu menurutku, kata beliau, Rasulullah menurutku lebih indah, lebih menawan dari rembulan. Padahal rembulan zaman dulu ya, kan gelap gulita, nggak ada listrik, bulannya sempurna, malam purnama, sehingga rembulan itu indah sekali, cahayanya terang. Rasulullah keluar, dilihat oleh sahabat yang mulia ini, memakai baju merah, dan kata sahabat ini, aku melihat Rasulullah dan aku melihat rembulan, dan ternyata Rasulullah lebih indah, lebih menyenangkan, lebih menawan daripada rembulan, daripada purnama. Ini menunjukkan bagaimana ciri fisik Rasulullah. Rasul itu tampan, rupawan, itu ya. Ini sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan. Ini ngulangi satu hadis ya, tidak apa-apa. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Hadis ini, dengan sanad ini, ada seorang namanya Ash'ath bin Sawar. Dia ini orang dhaif, perawi ini dhaif. Jadi secara sanad hadis ini lemah, dhaif. Tetapi ada hadis yang semisalnya, yang menunjukkan Rasulullah itu lebih indah dari rembulan. Ada hadis lain yang sahih. Makanya di sini diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, beliau mengatakan lahu syawahid fi ahadis ya'ti dzikruha. Ada syawahid, ada penguat-penguat hadis yang secara makna sama dengan hadis ini, bahwa Rasulullah itu indah, rupawan, bahkan lebih indah dari rembulan di bulan atau di malam purnama. Ini hadis yang ke-10 ya. Nah, sekarang kita pindah ke hadis yang ke-11. Nah, ini perhatikan. Qala al-muallif rahimahullah, haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana Humaid ibn Abdurrahman Ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun al-Barra ibn Azib. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada sahabat Nabi Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Sahabat ini atau orang ini bertanya ke sahabat Nabi Al-Barra bin Azib dan berkata, "Akana wajhu Rasulillah mithlus saif?" Apakah wajahnya Rasulullah itu seperti pedang? Saya ulangi ya. Apakah dahulu wajahnya Rasulullah itu seperti pedang? Qala, dijawab oleh sahabat Nabi Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "La, tidak. Wajahnya Rasulullah tidak seperti pedang. Bal mithlal qamari, tetapi wajahnya Rasulullah itu kal qamar, atau wajahnya Rasulullah itu mithlal qamar, seperti rembulan." Lah, di sini ada dua kemungkinan. Penanya ini, kenapa si penanya kok berkata apakah wajahnya Nabi itu seperti pedang? Maksudnya di sini kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan, penanya ini berkata, apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Maksudnya itu, apakah wajahnya Nabi itu lancip? Gitu loh maksudnya. Apakah wajahnya Nabi itu lonjong atau lancip seperti pedang? Itu maksudnya. Terus dijawab sama Al-Barra bin Azib, tidak. Wajahnya Nabi itu tidak lancip, tetapi wajahnya Nabi itu kal qamar, seperti rembulan. Artinya agak bundar. Bukan lancip, bukan lonjong, gitu loh maksudnya. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, ini perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, penafsiran yang kedua, maksud dari si penanya adalah, apakah wajah Rasulullah itu seperti pedang? Maksudnya itu berkilau. Maka dijawab oleh Al-Barra bin Azib, tidak seperti pedang.
tapi seperti rembulan. Sama-sama bersinar, tapi sinarnya rembulan lebih kuat, lebih terang. Dan silaunya pedang itu menyakitkan. Beda dengan rembulan, teduh, nyaman gitu ya. Nah, itu ada dua makna di situ itu. Ya. Jadi makna pertama, wajahnya Nabi itu tidak lancip, lonjong seperti pedang, enggak. Tapi wajahnya Nabi itu fihi tadwir. Ya, fihi tadwir artinya bukan bunderser kata orang Jawa, bukan. Ya, ada bulat seperti rembulan, tapi tidak bulat yang benar-benar bulat, begitu maksudnya. Ya, itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, maksudnya wajahnya Nabi itu seperti pedang itu berkilau, tapi dijawab oleh Al-Barra' bin Azib tidak seperti pedang, bahkan lebih dari pedang, yaitu rembulan. Cahayanya itu sangat menyejukkan dan cahayanya rembulan itu tidak menyakitkan mata. Berbeda dengan kilatan pedang, menyakitkan mata. Itu maksudnya ya. Lah, bagaimana derajat hadis ini para jamaah? Ini penting untuk diketahui ya. Hadis ini ikhwatal iman, hadis yang saya baca tadi itu loh ya, itu dicantumkan oleh Imam Tirmidzi dalam Jami' at-Tirmidzi. Sanadnya lemah. Hadis yang saya bacakan tadi, tetapi ada hadis semisalnya diriwayatkan Imam Bukhari, hadisnya sahih. Ya. Makanya di sini dikatakan walakin rawahu al-Bukhari min tariqin ukhra min Abi Nuaim haddatsana Zuhair an Abi Ishaq, ya, dengan hadis yang semisal tadi. Ya, Al-Barra' bin Azib ditanya, "Apakah wajah Rasul seperti pedang?" Kata Al-Barra' bin Azib, tidak seperti pedang tetapi seperti rembulan. Jadi hadis ini sahih dari jalur yang lain ya, diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Kesimpulan dari hadis yang ke-11, wajahnya Rasulullah itu indah, menawan ya, seperti rembulan dan tidak seperti pedang itu ya. Kemudian ikhwatal iman, sekarang kita pindah ke hadis yang nomor 12. Mudah-mudahan kita dengan belajar sifat-sifat, ciri fisik dan akhlak perilaku Nabi, kita bisa meneladani beliau dan ngerti sosok gambaran Rasulullah, semakin menambah rindu kita kepada Rasulullah, semakin mencintai Rasulullah. Gitu ya. Sekarang yang nomor 12, hadis yang nomor 12, haddatsana Abu Dawud Al-Masahifi, Sulaiman bin Salim atau bin Salmin. Qal haddatsana An-Nadhr ibn Shumail an Salih ibn Abil Akhdar an ibn Shihab an Abi Salama lah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi perawi ini sahabat Nabi Abu Hurairah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, Abu Hurairah berkata, perhatikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu abyad, putih. Tetapi kemarin sudah saya jelaskan, bayadun Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bayadun khalisan. Jadi warna kulitnya Nabi itu putih, tapi bukan benar-benar putih yang sangat putih, bukan. Ya. Walam yakun asmar, tapi juga tidak kecoklatan, bukan. Bal huwa bayadun musyrabun bi syai'in minal humrah. Akan tetapi kulitnya Nabi itu putih, tapi ada merahnya. Tidak benar-benar putih gitu ya, tapi ada merah-merahnya. Kemudian kata Abu Hurairah, ka'annama sigha min fiddah. Kulitnya Rasulullah SAW atau warna kulitnya Rasulullah SAW itu sigha min fiddah. Jadi seperti perak, ya. Maksudnya di sini adalah litala lu'iha, artinya ada sinarnya gitu loh. Ada cemerlang, ada membuat senang orang yang melihat. Ya, ada cahaya gitu loh. Maksudnya itu. Jadi Rasulullah SAW itu, beliau itu orangnya putih, ada merahnya, tidak putih yang benar-benar putih dan bercahaya. Rajilas sya'ri. Rajilas sya'ri artinya anna sya'rohu
sallallahu alaihi wasallam lam yakun bil ja'dil qatati. Maksudnya rambutnya Nabi itu tidak keriting. Rambutnya Nabi tidak keriting, tidak kriwul, tidak seperti mie, bukan. Wala bisabti, tapi rambutnya Rasulullah juga tidak lurus, kaku, bukan. Balkana rojilas sya'ri, tapi rambutnya Rasulullah itu pertengahan, wasaton baina dalik, tengah-tengah antara keriting dengan lurus, kaku. Bahkan diterangkan di dalam rambutnya Nabi itu ada sedikit gelombangnya. Ya, tapi itu bukan keriting, gitu ya. Sehingga dalam hadis yang ke-12, hadis Abu Hurairah ini, beliau menyampaikan 3 ciri fisik Nabi yang bisa kita ambil dari hadis ke-12 ini. Rasulullah itu putih, bersih, ya ada merah-merahnya, kemudian bercahaya, dan Rasulullah rambutnya itu tidak keriting, tidak lurus kaku, pertengahan. Itu hadis yang nomor 12. Kemudian ini menarik sekali hadis yang nomor 13 ini, ya. Rasulullah memberi perumpamaan Nabi ini mirip ini, Nabi ini mirip ini. Nah, maka silakan didengarkan dan dicatat ya. Dan saya anjurkan panjenengan untuk membeli kitab ini. Tidak ada ruginya orang membeli kitab ini. Apalagi kitab ini alhamdulillah sudah disyarah, sudah diterjemahkan. Yang kalau terjemahan ini ya, ini terjemahan, ini kalau aslinya. Dan ada syarah si Abdul Razak. Jadi disampaikan hadis ini sahih, apa lemah tapi ada penguat, dijelaskan. Ya, maka hendaklah Anda membeli kitab yang bagus ini. Saya bukan penjual buku, silakan beli di mana aja. Yang penting kitabnya sama supaya belajarnya juga sama. Taib, sekarang kita pindah ke hadis 13 halaman 37, ya kitab asli. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Qal akhbarani Laits bin Sa'ad. Telah mengabarkan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad. An Abi Zubair an Jabir bin Abdullah. Dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Sahabat Nabi yang mulia Jabir bin Abdullah berkata, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya ulangi, dari Jabir bin Abdullah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan, penting ini. Kata Rasulullah, Uridho alayyal anbiya. Telah ditampakkan kepadaku para nabi. Jadi Rasulullah itu pernah diperlihatkan oleh Allah para nabi-nabi terdahulu. Lah ini bagaimana cara Allah menampakkan para nabi terdahulu kepada Rasulullah? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, biru ya fil manam, dengan mimpi. Ini kemungkinan pertama, melalui mimpi. Kemungkinan yang kedua, yaitu ketika malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Karena di dalam hadis, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, itu Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjid Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, maha suci Allah yang telah memberangkatkan nabinya, hambanya dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, yaitu Palestina. Dan di Palestina itu Rasulullah SAW mengimami para anbiya. Sehingga Rasulullah ketemu dengan para nabi-nabi terdahulu. Rasulullah ketemu dengan para anbiya terdahulu. Makanya di sini diterangkan Uridho alayyal anbiya. Kata Rasulullah, ditampakkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku para nabi-nabi. Lah, ini 1 mungkin lewat mimpi, 2 mungkin malam Lailatul Isra Mi'raj itu. Fa idza Musa darbun minar rijal. Maka saya melihat Nabi Musa itu lelaki yang sedang, lelaki yang ideal, ya. Panjangnya, terus kata orang Jawa dedeknya itu postur tubuhnya itu ideal Nabi Musa itu. Darbun minar rijal. Ka'annahu min rijali syanu'ah. Kata Nabi Muhammad SAW, saya melihat atau ditampakkan Nabi Musa
kepadaku, dan Nabi Musa itu orangnya postur tubuhnya ideal, pertengahan, tidak pendek, tidak panjang, tidak tinggi. Ya, kemudian ka'annahu min rijali Syanu'ah. Beliau itu seperti laki-laki dari suku Syanu'ah. Nah, suku Syanu'ah itu mana? Syanu'ah adalah sebuah suku yang ada atau kabilah yang ada di negeri Yaman. Ya, jadi Nabi Musa itu seperti lelaki dari suku atau dari kabilah Sanu'ah. Sanu'ah ini suku atau kabilah yang ada di negeri Yaman. Itu Rasulullah ditampakkan Nabi Musa. Kemudian selanjutnya perhatikan, wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam. Kata Rasulullah, aku melihat Isa putra Maryam alaihi salam. Rasulullah ditampakkan Yesus, ya, bin Maria. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kata Rasulullah, orang yang paling mirip dengan Nabi Isa adalah Urwa bin Mas'ud, sahabat Nabi. Ya, Urwa bin Mas'ud ini. Jadi ada sahabat Nabi itu yang mirip Nabi Isa. Dicatat ya, tolong dicatat. Sahabat Nabi yang paling mirip Nabi Isa namanya Urwa bin Mas'ud. Ya. Mirip Nabi Isa. Dan kita tahu Nabi Isa itu orangnya kemerah-merahan kulitnya. Rambutnya itu seperti kena air. Ya, kalau beliau menunduk netes air. Rupawan, tampan, ganteng. Dan ada sahabat Nabi yang kata Rasulullah, aku melihat Nabi Isa, dan orang yang paling mirip Nabi Isa adalah sahabat Urwa bin Mas'ud. Urwa bin Mas'ud ini sahabat Nabi, dulunya kafir. Ya, ketika Sulhul Hudaybiyah masih kafir. Ya, dia termasuk beliau termasuk utusan orang kafir dulu menemui Rasulullah ketika terjadi konfrontasi. Rasulullah nggak boleh masuk ke kota Makkah, niatnya umroh itu loh. Salah satu utusannya orang kafir adalah Urwa bin Mas'ud. Lah Urwa bin Mas'ud ini melihat para sahabat Nabi ini, kalau Rasulullah wudu, maka para sahabat Nabi ini rebutan sisa airnya Rasulullah. Urwa bin Mas'ud ini melihat Rasulullah kalau meludah atau berdahak, itu nggak sampai jatuh ke tanah karena ditampani. Ditadai sama tangannya para sahabat, terus diulapkan ke seluruh tubuh sahabat. Makanya Urwa bin Mas'ud ini datang ke Quraisy setelah negosiasi yang tidak berhasil itu. Urwa bin Mas'ud datang ke orang-orang kafir Quraisy dan mengatakan, wallah aku tidak pernah melihat seorang pemimpin yang sangat dimuliakan oleh pengikutnya melebihi Muhammad SAW. Akhirnya nanti masuk Islam Urwa bin Mas'ud ini. Lah, kata Rasulullah, aku ditampakkan atau aku melihat Nabi Isa alaihissalam, dan orang yang paling mirip dengan Nabi Isa adalah sahabat Nabi Urwa bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, itu berarti Urwa bin Mas'ud ini ganteng, ya, karena mirip Nabi Isa. Itu ya. Terus saya lanjutkan. Wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam. Kata Rasulullah, aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'idha aqrabu man ra'aitu bi syabahan sahibukum, yakni nafsahu. Kata Rasulullah, aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah sahabat kalian ini. Maksudnya dirinya sendiri. Maksudnya Rasulullah sendiri. Dan orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah saudara kalian ini. Maksudnya beliau sendiri. Jadi yang paling mirip Nabi Ibrahim itu Rasulullah SAW. Aku melihat Nabi Ibrahim, dan orang yang paling mirip Nabi Ibrahim adalah diriku, yaitu Rasulullah SAW. Itu dalil bahwa Nabi Ibrahim ini secara fisik mirip Nabi. Secara fisik mirip Nabi. Dan siapa sahabat Nabi yang paling mirip Rasulullah? Nah, ada yang tahu? Silakan dijawab. Gimana cara jawabnya? Nah, siapakah sahabat Nabi yang paling mirip Rasulullah? Sahabat Nabi yang paling mirip Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib, misanan Rasulullah. Ja'far bin Abi Thalib itu mirip Rasulullah SAW. Dan juga cucu beliau, yaitu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dua-duanya mirip Nabi. Saya lanjutkan hadisnya.
Wa ra'aitu Jibril alaihi salam, dan aku melihat malaikat Jibril. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah. Aku pernah melihat malaikat Jibril, dan orang yang paling mirip malaikat Jibril ya ketika menjelma jadi manusia yang paling mirip malaikat Jibril adalah Dihyah. Siapa Dihyah itu? Dihyah ini sahabat Nabi, namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Terkenal sahabat ini, ya kecuali yang nggak kenal. Dihyah Al-Kalbi. Bahkan kata pensyarah kitab ini, wa kana min ajmali sahabah. Dihyah Al-Kalbi atau Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi adalah sahabat Nabi yang paling rupawan, atau di antara sahabat Nabi yang paling ganteng, paling rupawan. Nah, silakan dicatat. Ya, kalau punya anak laki-laki kasih nama tuh. Dihyah. Dal ha ya ta. Dihyah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Kata Rasulullah, aku melihat malaikat Jibril, dan orang yang paling mirip malaikat Jibril adalah sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dan pensyarah mengatakan, wa kana min ajmali sahabah. Dihyah ini di antara sahabat Nabi yang paling ganteng. Ya, Rasulullah ngutus dia untuk membawa surat ke raja ini, raja itu, karena orangnya rupawan. Ini juga dalil bahwa malaikat Jibril itu bisa menyerupai manusia. Dan biasanya sahabat Nabi yang diserupai Jibril, yang mirip Jibril, adalah Dihyah Al-Kalbi. Nah, itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis yang nomor 13 ini bisa ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, Rasulullah pernah ditampakkan para nabi. Lah, Rasulullah ditampakkan para nabi, tafsirannya ada dua tadi ya. Bisa lewat mimpi atau ketika Rasulullah malam Isra Mi'raj. Itu Rasulullah ditampakkan para nabi. Kesimpulan atau poin yang kedua, Nabi Musa mirip orang dari suku Syanu'ah. Itu salah satu suku di negeri Yaman. Kesimpulan yang nomor 3, Nabi Isa mirip sahabat Nabi yang bernama Urwa bin Mas'ud. Kesimpulan yang nomor 4, Nabi Ibrahim mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesimpulan yang nomor 5, malaikat Jibril mirip dengan sahabat Nabi yang mulia, yaitu Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, thayyib ikhwatal iman, itu hadis yang ke-13. Sekarang kita pindah ke hadis yang ke-14 ya. Hadis yang saya baca tadi hadis Muslim, akhrajahu Imam Muslim, hadis yang sahih ya. Sekarang hadis yang ke-14. Qala al-muallif al-imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah, haddatsana Sufyan ibn Waqi Muhammad bin Bashar wal ma'na al-wahid qala akhbarana Yazid ibn Harun an Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Abat Tufail yaqul, dari Sa'id al-Jurairi dia berkata, sami'tu Abat Tufail yaqul, aku mendengar seorang sahabat Nabi namanya Abu Tufail, dia berkata. Ya, jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Abu At-Tufail atau Abu Tufail. Dia berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Nah, perhatikan. Kata Abu Tufail, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak tersisa di muka bumi seorang pun yang melihat Rasulullah selain diriku. Subhanallah. Berarti itu termasuk orang yang terakhir wafat, sahabat Nabi yang terakhir wafat. Nah, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ard ahadun ra'ahu ghairi. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak tersisa satupun orang di muka bumi yang melihat Nabi kecuali aku. Berarti ini para sahabat, ini beliau adalah sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya. Ya.
Di sini dikatakan sama pengarang kitab ini, wa kana akhiru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam mautan. Beliau ini Abu Tufail adalah sahabat Nabi yang paling wafat terakhir. Nah, silakan dicatat ya. Ya, para pemirsa, teman-teman, dicatat bahwa sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya adalah Abu Tufail. Wa wasafan nabiyahuna bi thalati sifatin jami'ah. Beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW dan tidak ada satupun manusia di muka bumi yang melihat Nabi yang masih hidup. Semua sudah mati kecuali aku, begitu. Qultu. Maka Sa'id bin Jureji mengatakan, sifhuli, tolong beri sifat. Tolong sifatkan kepadaku bagaimana Rasulullah. Tolong sebutkan ciri-ciri Rasulullah. Maka Abu Tufail berkata, kana abiyadhah. Rasulullah itu orangnya putih. Putih. Tapi putihnya tidak putih yang sangat putih, tapi putih musyrabun bil humrah. Putih yang ada merahnya. Kemudian Rasulullah itu malihan. Apa artinya malih? Malih itu artinya yakni jamil, hasan. Artinya Rasul itu ganteng. Rasulullah itu rupawan. Kemudian yang selanjutnya wa muqassadan, dan saya melihat Rasulullah itu muqassad. Apa artinya muqassad? Muqassad itu sedang-sedang, pertengahan. Apa maksudnya pertengahan? Nah, di sini dijelaskan maksud pertengahan ini banyak segi. Yang pertama, pertengahan dari segi ketinggian jasadnya atau tubuhnya Rasul. Ya, jadi saya ulangi ya, sahabat Nabi yang namanya Abu Tufail tadi ditanya oleh orang, tolong ceritakan kepada kami sifatnya Nabi. Beliau menceritakan ada 3 sifat Nabi dalam hadis ini. Yang pertama, Rasulullah itu putih. Yang kedua, Rasulullah itu tampan, rupawan, menawan, ganteng. Kemudian Rasulullah itu muqassadan. Muqassadan itu pertengahan, tengah-tengah, sedengan. Lah, apa makna pertengahan ini? Rasulullah itu pertengahan. Apa makna pertengahan? Pertengahan ini maksudnya satu, pertengahan dari sisi postur tubuh. Beliau dalam hadis dikatakan laisa bitawilin ya ba'al ba'in walisa biqasirin. Rasulullah itu tidak tinggi menjulang. Tapi Rasulullah juga bukan pendek. Tapi Rasulullah itu lebih mendekati ke arah tinggi. Ya. Tapi bukan tinggi menjulang. Itu maksudnya pertengahan yang pertama. Maksud dari pertengahan yang kedua dari sisi warna kulit. Rasulullah itu wasaton min haitsul laun. Rasulullah itu pertengahan dari sisi warna kulit. Rasulullah tidak putih yang benar-benar putih. Tapi Rasulullah juga tidak coklat. Tapi Rasulullah itu putih yang ada merahnya. Itu maksud pertengahan yang nomor 2. Maksud pertengahan yang nomor 3. Wawasatan min haitsul jismi. Rasulullah itu pertengahan dari sisi jasad. Ya, postur tubuh. Tidak gendut. Rasulullah tidak gendut, ya, dan tidak kurus kering kerontang, tidak. Tapi Rasulullah itu ideal, proporsional, tengah-tengah. Dikatakan dalam hadis, dadanya Nabi dengan perutnya Nabi itu sejajar. Jadi Rasul tidak gendut. Ba'idu ma baina mankibai, pundak yang satu berjauhan dengan pundak yang lain. Kekar. Bahkan dikatakan Rasulullah badin, ya, mumasikin atau masikin. Rasulullah itu badannya berisi padat kekar. Nah, ini makna pertengahan yang nomor 3 dari sisi postur tubuh. Kemudian makna pertengahan yang nomor 4 adalah wasaton min haitsus sya'ar, pertengahan dari sisi rambut. Rasulullah tidak keriting dan tidak lurus kaku. Begitu ya. Nah, ini penting. Apa makna Rasulullah itu muqassadan, pertengahan. Pertengahan dari berapa hal? Dari 4 hal. Ya, kita kembali ke hadis. Jadi hadis yang ke-14 ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi tadi, Abu Tufail. Ada beberapa kesimpulan dari hadis yang ke-14 ini. Kesimpulan pertama, bahwa Abu Tufail merupakan sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya.
Ini termasuk pengetahuan ya, harus ditulis gitu kan ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya putih. Kesimpulan yang ketiga, Rasulullah orangnya rupawan. Kesimpulan yang nomor 4, Rasulullah itu orangnya pertengahan bentuk fisiknya. Pertengahan ini ada 4 macam. Satu, pertengahan dari sisi tinggi dan pendeknya. Rasulullah tidak tinggi menjulang, Rasulullah tidak pendek. Pertengahan, tapi lebih dekat ke tinggi. Kemudian Rasulullah pertengahan dari sisi warna kulit. Tidak putih bersih, putih benar-benar putih, tidak. Tapi juga tidak coklat. Tapi Rasulullah itu putih yang ada merahnya. Yang nomor 3, dari sisi tubuh atau badan. Rasulullah itu tidak gemuk, tidak kurus keruntang. Tapi Rasulullah itu padat berisi kekar. Dan kemarin sudah kita jelaskan. Yang nomor 4, dari sisi rambut. Rasulullah pertengahan. Tidak keriting, tapi juga tidak lurus kaku. Itu maksud dari pertengahan. Ini hadis yang ke-14. Mohon maaf, ini hadis yang ke-14. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, sekarang hadis yang terakhir. Hadis yang ke-14. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis yang ke-15 ini adalah hadis terakhir dalam bab ciri fisik Nabi. Jadi besok pertemuan hari Rabu malam, nanti babnya ganti, yaitu bab tentang stempel kenabian. Nah, Rasulullah itu punya stempel kenabian, nanti kita jelaskan. Nah, tapi kita selesaikan dulu hadis yang ke-15. Taib, hadis yang ke-15, hadis yang terakhir dalam bab ini. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qal haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hizami qal haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Thabit az-Zuhri qal haddatsani Ismail ibn Ibrahim ibn Akhi Musa ibn Uqbah an Uqbah bin Uqbah an Musa bin Uqbah an Quraib an Ibni Abbas. Dari Quraib, dari Abdullah bin Abbas. Quraib itu maulanya Abdullah bin Abbas. Maula itu mantan budak. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupu Rasulullah. Bocah kecil yang didoakan Nabi, ya. Didoakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan bocah kecil ini urusan agama dan ajarilah dia ilmu tafsir ya Allah. Makanya Abdullah bin Abbas jadi ulama nanti ya. Ketika dewasa. Bahkan ketika kecil sudah jadi ulama. Umar selalu minta fatwa atau datang ya menanyakan tentang ayat dan seterusnya kepada Abdullah bin Abbas. Padahal masih kecil pada waktu itu. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal. Abdullah bin Abbas berkata, perhatikan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajal thaniyataini. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajal thaniyataini. Maksudnya dulu Rasulullah itu gigi serinya itu agak renggang. Dan memang giginya Rasulullah itu agak renggang, tidak rapet, tidak. Dan itu bukan berarti negatif, bukan berarti maknanya konotasinya jelek, bukan. Tapi bagus, ya. Jadi dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 2 gigi seri beliau agak renggang dikit. Idza takallama ru'iya kan nuri min baini thanayahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika berbicara tampak seperti ada cahaya yang keluar dari di antara 2 gigi seri beliau. Ya, saya ulangi, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah itu 2 gigi seri beliau agak renggang, dan Rasulullah kalau berbicara itu tampak seperti ada cahaya di antara kedua gigi seri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu ya. Lah ini ada hal yang perlu diperhatikan supaya nggak salah paham. Kata pensyarah kitab ini, Asy-Syaikh Al-Ustadz Ad-Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahumullah, beliau berkata, perhatikan, penting dan ini harus dipahami dengan penjelasan ini. Apa sih makna Rasulullah kalau berbicara seakan-akan ada cahaya dari
gigi beliau yang mulia. Apa maksud cahaya di sini? Nah, ini harus dipahami. Beliau mengatakan, wa wasfun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yatin nur baina thanayahu wa annahu mithlul qamar fil lam'ani wa nahu dzalik qad yukhti ba'du man kataba fi sifatin nabi fayaj'alunahu nuran hissiyan bima'na annahu yudhi'u ma haulahu. Perhatikan, sifatnya Rasulullah itu tampak cahaya dari kedua gigi seri beliau seperti rembulan. Ini banyak disalahpahami oleh orang-orang. Nah, ini perhatikan. Banyak orang menganggap itu cahaya secara nyata, hissi, secara nampak, terlihat begitu. Ya, padahal maksudnya tidak demikian, kata beliau. Perhatikan. Padahal maksudnya bukan demikian. Wa qad jaa'a fi ahadits katsira ma yadullu ala khata'i hadzal fahm. Banyak hadis yang menunjukkan pemahaman ini tidak tepat, yang menganggap benar-benar kelihatan cahaya dari mulutnya Nabi. Ya, itu maksudnya apa? Cahaya yang ada di antara kedua giginya Nabi. Apakah benar-benar cahaya seperti cahaya rembulan itu, ataukah ada makna yang lain? Ataukah maknawi? Ya, maknawi artinya sesuatu yang abstrak, tidak terlihat. Ya, perhatikan. Ada dalil yang menunjukkan bahwa tidak seperti itu pemahamannya. Jadi benar-benar cahaya terus muncul dari gigi beliau. Tidak seperti itu pemahamannya. Mari kita baca riwayat berikut. Karena dalam hadis, Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, faqadtu Rasulullah lailatan minal firash. Aku pernah kehilangan Rasulullah di ranjangku, tempat tidur. Cari Rasulullah, kalau malam kan gelap. Cari nggak ketemu, nggak kelihatan Rasulullah. Ya faltamastuhu fawaqatu yadi ala batni qadamai. Aku raba-raba, aku cari-cari Rasulullah, ternyata tanganku menyentuh telapak kaki beliau yang bagian dalam, telapak kaki yang sininya. Saya menyentuh, tangan saya menyentuh telapak kakinya Nabi yang bagian dalam. Wa huwa fil masjid, dan Rasulullah ada di masjid. Ya, wa huma mansubatani, dan kedua telapak telapak kakinya Rasulullah berdiri ketika sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mansubatan itu menancap begini ya. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Intinya Rasulullah berdoa. Di sini kalau disebutkan panjang. Nah, di sini sisi pendalilannya, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nampak cahaya seperti cahaya hissi lahir gitu kan, tentu Aisyah tahu. Tapi kan Aisyah mencari, meraba dalam kegelapan. Itu dalil bahwa makna cahaya di sini bukan makna secara zahir atau nyata. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sekiranya itu cahaya benar-benar cahaya, tentunya Aisyah gak kerepotan mencarinya. Kan gitu kan. Nah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai hadis yang ke-15, otomatis selesai bab ciri fisik Rasulullah. Pada pertemuan akan datang kita ganti bab. Babnya adalah, ini bab yang kedua. Pertemuannya besok berarti pertemuan kelima. Ya. Besok pertemuan kelima, tapi babnya bab 2, yaitu bab maja'a fi khatamin nubuwah. Bab tanda kenabian, stempel kenabian. Jadi Rasulullah itu ada tanda kenabian yang menunjukkan beliau itu adalah nabi. Dan itu ada di kitab-kitab terdahulu. Orang Nasrani yang benar-benar Nasrani yang zaman dulu, di dalam Taurat dan atau Injil mereka itu ditulis bahwa ada nabi cirinya seperti ini. Salah satu cirinya nabi itu ada tanda kenabian di kedua pundak atau bahu Rasulullah. Bagaimana tanda kenabian, stempel kenabian, rupanya bagaimana, cirinya bagaimana? Nah itu besok akan kita terangkan secara detail insya Allah. Terus ikuti ciri atau kitab Syama'il Nabi supaya kita tahu siapa Rasulullah, lebih mengenal Rasulullah, lebih cinta Rasulullah. Karena tahapan cinta yang pertama itu mengenal. Orang nggak mungkin cinta kalau nggak mengenal. Maka dari itu kalau kita ingin mencintai Nabi, di antara caranya adalah mengenal beliau. Mengenal fisiknya, mengenal perilakunya, mengenal akhlaknya, mengenal perjuangannya, mengenal sunnah-sunnahnya. Sehingga tumbuh perasaan cinta kepada beliau. Itu ya, sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Anam selaku
pembawa acara. Kepada beliau kami kembalikan acara ini. Khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Fadlan Hamzah hafizallahu taala atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik pemirsa, kita telah sampai pada sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi antum semuanya yang memiliki pertanyaan seputar materi pada sore hari ini, pada malam hari ini, mohon maaf, antum dapat mengirimkan pesan kepada kami pada 0873 kali 04 kali 846 atau pada WA kami pada nomor 082123455846 atau dapat pula menghubungi kami secara langsung pada nomor 0313710210. Nah Ustaz, ada penelpon yang telah masuk, maka kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah Ibu, pertanyaannya? Jadi gini, Ustaz, di masjid saya lihat orang membaca Al-Quran enggak pakai suara, Ustaz. Boleh nggak kayak gitu? Terus, kalau yang laki begitu, selesai sholat langsung pulang, enggak pakai salam, enggak pakai doa, boleh kayak gitu, Ustaz? Ya itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Ustaz pertanyaannya, tafadhol Ustaz. Iya. Dari Ibu Maimunah ya, di Lombok. Apakah boleh seorang membaca Al-Quran tanpa bersuara, tanpa menggerakkan kedua bibir? Itu ya, seingat saya seperti itu tadi pertanyaannya. Jadi yang namanya membaca itu berarti harus ada tahrik, ada menggerakkan dua bibir kita. Jadi yang namanya membaca itu tidak dibatin di dalam hati, tidak. Tapi yang namanya membaca itu berarti harus ada gerakan lisan, gerakan kedua bibir kita. Jadi nggak boleh misalnya ya, anggaplah ini mushaf, terus saya ingin membaca di dalam hati, terus saya lihat seperti ini. Saya baca dalam hati. Itu nggak boleh. Harus ada lisan. Ya, minimal ya yang dengar dirinya sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dibaca misalnya surat yang pendek. Harus ada gerakan dan harus ada suara yang minimal dirinya sendiri yang dengar. Adapun cuma melihat ke mushaf Al-Qur'an, melihat huruf-huruf Al-Quran, tapi tidak disuarakan, tidak dibaca, lisannya tidak bergerak, cuma dilihat dan dibaca dengan hati, maka ini tidak dikatakan membaca Al-Quran. Adapun tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum orang yang sholat langsung pulang setelah sholat jamaah, tidak pakai salam, tidak pakai doa. Kalau nggak pakai salam ya nggak boleh, ya karena kan termasuk rukunnya sholat harus diakhiri dengan salam. Ya, kalau nggak pakai salam ya batal sholatnya. Adapun setelah sholat langsung pulang dari sisi setelah salam langsung pulang dari sisi keabsahan sholat ya sah. Sholatnya tidak batal, cuman dia meninggalkan fadilah, dia meninggalkan keutamaan yang besar, yaitu kita disuruh atau disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berzikir, membaca wirid wirid ketika selesai sholat. Kalau itu ditinggalkan, maka ini meninggalkan hal yang sangat mulia, meninggalkan hal yang sangat istimewa. Maka jangan sampai kita habis salam langsung pulang, zikir dulu. Meskipun kalau pertanyaannya apakah sah sholatnya? Sholatnya sah. Tapi dia meninggalkan sesuatu yang sangat mulia. Ya, dan hendaklah kita berzikir dahulu sebelum kita berpaling dari sholat. Kecuali kalau ada keadaan darurat. Rasulullah pernah, ya setelah salam langsung berdiri ke rumahnya pernah. Karena ada hajat atau ada keperluan. Tapi kalau nggak ada hajat, nggak ada keperluan, nggak ada darurat, ya kita harus zikir dulu. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan tadi. Untuk berikutnya Ustaz, ada pertanyaan yang masuk via WA kami, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, apa hukumnya menabung di bank? Kemudian pertanyaan kedua, apa boleh kita sholat malam dalam satu rakaat membaca beberapa surat pendek? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Iya. Jika menabung itu di situ ada ribanya, ya maka nggak boleh. Ya. Riba inilah yang menyebabkan terlarang. Ya, kecuali kalau nggak ada ribanya ya monggo. Atau disiasati bagaimana caranya, tapi yang jelas tidak boleh ada riba. Ya, ilah pengharamannya itu ribanya itu loh, bunganya itu loh yang menjadikan haram. Ya, kalau bisa disiasati misalnya tanpa bunga atau bagaimana caranya, ya maka tidak mengapa kalau akadnya sekedar wadiah, sekedar titip itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau sudah menabung tujuannya dapat riba dan di situ ada transaksi ribawi, lah ini yang tidak diperbolehkan. Ya, dan riba ini sangat dahsyat. Ya, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Di antaranya adalah aklu riba, makan riba. Dan dalam hadis dikatakan bahwa riba ini telaknat. La'ana Rasulullah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Ya, terlaknat orang yang memberi makan riba, yang memberi makan riba, yang makan riba, yang menjadi dua saksi dan yang mencatatnya, semua kena laknat. Ya, ahallallahu wa halalul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi kalau ada riba itu yang menyebabkan tidak boleh, kecuali kalau tidak ada riba ya tidak apa-apa. Kemudian yang nomor 2 tadi tolong diulangi, Mas. Pertanyaan kedua, apa boleh kita sholat malam dalam satu rakaat membaca beberapa surat? Apakah boleh dalam satu rakaat membaca beberapa surat di dalam sholat? Apakah boleh? Jawabannya boleh, tidak mengapa. Misalnya seseorang sholat Isya misalnya, di rakaat pertama dia membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, terus ditambah idza jaa nasrullah, terus ditambah tabbat yada abi lahabi wa tab. Tidak mengapa. Rakaat kedua dia membaca surat Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, terus Al-Ikhlas. Tidak ada masalah. Ya boleh. Dan apakah wajib berurutan Ustadz dalam satu rakaat? Tidak wajib juga. Kenapa? Karena ada riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apakah boleh ya seseorang dalam sholat dalam satu rakaat dia membaca beberapa surat yang tidak berurutan suratnya itu? Jawabannya boleh. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam. Ada seorang sahabat yang ngikut. Dalam rakaat pertama Rasulullah membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Bayangkan sampai selesai. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu ganti surat An-Nisa. Setelah surat An-Nisa berarti kan lompat itu. Al-Baqarah harusnya kan Ali Imran. Rasulullah setelah Al-Baqarah loncat ke surat An-Nisa. Setelah surat An-Nisa selesai, Rasulullah mundur balik ke surat Ali Imran. Itu satu rakaat. Nggak bisa bayangkan itu. Berapa panjangnya satu rakaatnya sholat Rasulullah SAW. Jadi boleh ya. Boleh. Tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi penanya maupun bagi kita semuanya. Untuk pertanyaan berikutnya Ustadz, dari saudari kita Ibu Yanti di Jambi. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya bagaimana caranya menghadapi menantu yang berani sama mertua, bahkan sampai merasa sakit hati Ustadz mendengarkan ucapan anak menantu itu. Mohon penjelasannya. Ya. Bagaimana sabar apabila seorang menantu ya diperlakukan kurang baik misalnya oleh bagaimana caranya agar seorang mertua bisa sabar dari menantu
atau menghadapi menantu yang mungkin kurang baik. Ikhwatal iman, ibu yang dari Jambi yang bertanya tadi, percekcokan, permasalahan, ketidakakuran antara mertua dengan menantu itu sangat lumrah, sangat sering terjadi, tidak hanya terjadi di zaman sekarang, bahkan sudah terjadi di zaman para tabi'in, para sahabat. Ada seorang tabi'in, dia ini punya ibu yang dia sangat mencintai ibunya, tapi ibunya itu gak seneng sama istrinya, gak seneng sama menantunya. Maka si ibu ini berkata kepada sang anak, "Wahai anakku, ceraikan istrimu. Sesungguhnya ibu gak seneng sama istrimu." Kenapa saya ceritakan ini? Artinya memang ketidakakuran antara seorang mertua dengan menantu itu sudah dari dulu. Maka dalam hal ini memang harus membutuhkan kesabaran. Jadi begini, kadang-kadang itu sesuatu yang sepele jadi dibesar-besarkan. Itulah rumah tangga. Mesti aja ada. Ada orang mertua ngasih nasihat, mungkin menantu yang salah terima, dianggap mengatur. Lah nanti kadang-kadang menantu ngucap sesuatu dianggap salah oleh mertua dan dibesar-besarkan. Akhirnya nggak ketemu. Akhirnya terjadi miskomunikasi, terus berantem. Lah, jadi harus banyak-banyak legowo. Seorang menantu harus menyadari bahwa si mertua adalah ibu dari suami kita. Cara berbakti kepada suami adalah dengan memuliakan ibunya. Kalau suamimu cinta sama ibu kandungnya, maka seorang menantu, seorang istri jangan sakit hati. Karena suami yang berbakti kepada orang tuanya, itu hakikatnya adalah mengajari anakmu, wahai istri, supaya nanti anakmu berbakti kepadamu. Maka dalam hal ini seorang menantu harus sabar terhadap mungkin ucapannya orang tua atau mertua. Dan kita tahu mertua itu kadang-kadang, mohon maaf dalam tanda kutip, kadang mertua itu suka rewel, suka bawel. Itu wajar. Mengapa kok wajar? Karena mertua itu pernah jadi menantu. Karena mertua itu pernah jadi istri. Dan mertua itu menginginkan menantunya seperti dirinya dulu. Paradigma lama masih dipakai. Zaman dulu itu yang namanya orang tua itu, ya orang-orang tua kita dulu jadi menantu, judul dari istri. Bangunnya pagi, menanak nasi, menyiapkan suaminya. Lah berbeda dengan wanita zaman sekarang, kadang-kadang lebih santai daripada orang-orang zaman dulu. Lah paradigma lama ini dipakai sehingga nggak nyambung. Lah di sini seorang menantu harus memahami itu, gitu ya. Kemudian bagi seorang mertua sabarlah ya, sabar, dimong ya, menantunya dimong, sabar, didoakan. Lah saya boleh cerita ibu, ya mungkin ini bisa ditiru ya, bisa ditiru. Ada seorang bapak, sudah sepuh orangnya ini. Waktu saya ngisi kajian, selesai, si bapak ini datang ke saya. Ustadz, bagaimana ini? Saya punya menantu perempuan. Dulu anak saya itu berbakti kepada saya. Dulu anak saya itu baik sama saya. Tapi semenjak nikah sama perempuan itu, Ustadz, anak saya jadi gak berbakti, anak saya jadi anak durhaka karena istrinya. Saya doakan kejelekan, saya doakan agar cerai, saya doakan agar pokoknya jelek-jelek lah. Terus pada waktu itu saya kasih masukan, Pak, ngapunten nggih. Panjenengan kan berdoa kan ingin dikabulkan Allah. Sama-sama ingin dikabulkan Allah. Berdoalah yang baik-baik, Pak. Coba mulai ditata hatinya, panjenengan doakan yang baik-baik. Ya Allah, berikan kebaikan kepada menantuku, jadikan dia orang baik. Akhirnya lama gak ketemu bapak ini. Ya, lama gak ketemu. Bapak yang saya kasih masukan tadi. Setelah lama gak ketemu, akhirnya ketemu lagi. Gak tahu sudah beberapa bulan atau beberapa tahun, saya lupa. Lama sekali gak ketemu lagi.
Dia datang ke saya dan mengatakan, Alhamdulillah Ustaz, sekarang menantu saya jadi baik, anak saya jadi baik. Jadi begitu Bu, tetap sabar, dikasih nasihat, tetap doakan di tengah malam. Kadang-kadang orang itu berubah menjadi lebih baik bukan karena nasihat kita. Terkadang orang itu menjadi lebih baik karena doa kita yang tulus kepadanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Untuk pemirsa Aliman TV maupun pendengar setia Radio Suara Aliman yang memiliki pertanyaan seputar materi pada sore hari ini dapat menghubungi kami pada nomor 0313710210. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk, ada telepon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalian Pak Tarjo Surabaya. Iya Pak. Nyata Ustaz, Rasulullah kan sama Ibu Siti Khadijah mempunyai keturunan anak laki-laki dan perempuan. Mohon kejelasannya, baratnya itu laki-laki atau perempuan yang Abdullah, satu Ibrahim, satunya apa itu Qasim atau Fatimah dan Zainab itu urutan yang barat sampai ragil itu tolong dijelaskan Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, Rasulullah itu kan pernah meninggalkan gigi dan apa tuh rambutnya itu disimpan di museum Mesir kalau nggak salah. Apa itu betul gigi dan rambutnya Nabi Muhammad SAW dan pedangnya disimpan di Mesir itu? Mohon keterangannya, apa itu palsu atau betul? Matur suwun, barakallahu fikum. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa tadi? Kurang dengar. Bapak Sinten Wau dari Surabaya Pak ya. Jadi saya akrab dengan suara beliau ya, sering bertanya. Masya Allah beliau termasuk yang selalu ngikuti kegiatan ini. Taib. Bapak Jo yang ada di Surabaya, pertanyaannya bagus ya. Rasulullah kan menikah sama Khadijah, memperoleh anak putra dan putri. Bagaimana urutannya? Mana yang terdepan, mana yang kedua, mana yang ketiga? Masya Allah. Ini pertanyaan bagus Pak, tapi saya belum bisa jawab karena kekurangan ilmu saya. Kalau jumlahnya 7 siapa saja, saya tahu ya. Jadi gini, Rasulullah itu punya putra putri jumlahnya 7. Ya. Yang 6 dari Khadijah. Sedangkan yang 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Lah, kalau urutan mulai dari yang pertama siapa, yang kedua siapa lah itu butuh melihat kitab lagi, butuh penjelasan lagi. Tetapi siapa saja 7 itu, kalau yang laki-lakinya yang pertama adalah Al-Qasim. Itu jelas laki-laki yang pertama. Makanya Rasulullah SAW diberi julukan Abul Qasim. Rasulullah itu kunyah beliau adalah Abul Qasim, si bapaknya Qasim sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kunyahnya adalah Abul Qasim, Pakne Al-Qasim. Saya harus lihat kitab lagi mana yang lebih dulu, apakah Zainab binti Rasulillah ataukah Al-Qasim. Ya, jadi kalau masalah urutan wallahu alam saya belum tahu, tapi kalau siapa saja yaitu Al-Qasim. Kemudian diantaranya juga putranya Nabi adalah Abdullah, ya. Laki-laki yang lain namanya Ibrahim. Ibrahim ini putra beliau dari wanita selain Khadijah. Adapun kalau perempuan yang barep, perempuan yang paling pertama adalah Zainab, ya, Sayyidah Zainab binti Rasulillah. Setelah Zainab, Ruqayyah. Nah, setelah Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan setelah itu Fatimah, banatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi totalnya ada 7. Adapun urutannya Pak, wallahu alam harus kita lebih detail lagi, harus baca buku lagi ya supaya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan bahwa rambut beliau dan gigi beliau ada di Mesir. Apakah ini benar? Wallahu a'lam bishawab. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lahir di kota Mekah, ya, sampai umur 40 tahun, umur 40 tahun diangkat jadi rasul sampai 13 tahun, umur 53 Rasulullah hijrah ke Madinah. 53 sampai 63 Rasulullah wafat di kota Madinah dan dikubur di kota Madinah An-Nabawiyah, Madinah Al-Munawwarah. Adapun apakah benar rambut Rasulullah ada di Mesir atau gigi Rasulullah ada di Museum Mesir, wallahu a'lam. Saya tidak tahu dan saya tidak bisa menjawab, ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik kepada Ustaz Fadlan atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian ada pertanyaan yang masuk juga Ustaz, 2 pertanyaan yang sama, saya jadikan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar dapat bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW? Tafadhol Ustaz. Bagaimana kiat-kiat agar bisa bermimpi Rasulullah SAW? Saya nggak pernah tahu ya, apakah di sana ada kiat-kiat tertentu. Ya kalau seperti itu ya berdoa saja. Ya. Tetapi mimpi itu tidak menandakan kebaikan kalau kita nggak beramal soleh. Kalau kita nggak beramal soleh, tidak mencontoh Nabi, tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi, percuma, meskipun mimpi pun percuma. Ya, dan kemarin sudah saya jelaskan, orang yang mimpi ketemu Nabi tidak langsung kita percaya. Harus disesuaikan apa yang dilihat dari mimpi itu dengan ciri fisik Rasulullah yang diterangkan dalam hadis. Karena setan bisa berpura-pura menjadi Nabi dengan wajah dan fisik, bukan wajah dan fisiknya Nabi. Wallahu alam, saya tidak pernah tahu penjelasan para ulama kiat-kiat tertentu agar bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Wallahu alam, saya tidak tahu amalan khusus seperti itu. Ya, wallahu alam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan tadi. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan terakhir pada kesempatan malam hari ini, Ustaz. Sebelum kita akhiri, mohon Ustaz berkenan memberikan kesimpulan pada materi malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah telah selesai pertemuan yang keempat ini, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan membahas bab baru, yaitu bab tentang stempel kenabian atau tanda kenabian yang ada di kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok akan kita jelaskan dan semoga kita tetap istiqomah, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kembali jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Fadlan Fahamsah hafizallahu taala atas materi dan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Baiklah pemirsa Aliman TV maupun pendengar setia Radio Suara Aliman, telah kita simak bersama tadi kajian renungan malam bersama Ustaz Fadlan dengan mengkaji kitab Syama'ilin Nabi Muhammad SAW. Semoga perjumpaan kita pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi salah satu pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, kita telah sampai pada penghujung acara. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas perjumpaan kita pada malam hari ini, dan kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk namun tidak dapat kami sampaikan pada malam hari ini karena keterbatasan waktu kami. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Rabu dan hari Ahad dalam pembahasan yang sama, yakni Syama'ilin Nabi Muhammad SAW. Baik pemirsa, saya selaku pembawa acara pamit undur diri dari hadapan antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.